Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua, kita akan membicarakan bahasa, variasi bahasa, dan bahasa ilmu. Para mahasiswa, ketika kita belajar bahasa, kita perlu paham apa pengertian bahasa. Pengertian bahasa seperti disampaikan oleh para pakar adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan yang didukung dengan sistem lambang bunyi. Definisi ini sudah cukup familiar, sudah cukup biasa kita dengar. Sekali lagi bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan yang didukung dengan sistem lambang bunyi. Sistem lambang bunyi itu adalah huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi huruf berkumpul akan menjadi kata, kata berkumpul menjadi frasa, frasa berkumpul menjadi klausa, klausa itu jika berkumpul akan menjadi kalimat majemuk. Kalimat ketika berkumpul atau kumpulan kalimat merupakan paragraf. Paragraf dan paragraf atau kumpulan paragraf akan mendukung bab. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 akan menghasilkan karya tulis. Misalnya skripsi. Dengan demikian ini perlu dipahami sekali lagi bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan yang didukung dengan sistem lambang bunyi seperti disampaikan oleh Triwiratno 2011, Gloris Keraf tahun 97 dan Wahyu Wibowo 2001. Definisi lain disampaikan oleh Harimurti Kridalaksana bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Jadi sistem lambang bunyi yang mana suka bergabung sehingga menghasilkan kata misalnya, dan kata itu punya makna, frasa punya makna, dan makna itu yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri, menyampaikan idenya, menyampaikan dirinya, kondisi dirinya kepada orang lain. Ini definisi bahasa. Kemudian mari kita lihat fungsi bahasa. Para mahasiswa yang saya banggakan bahwa bahasa itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama disebut dengan fungsi ideasional. Yang kedua fungsi interpersonal. Yang ketiga adalah fungsi tekstual. Apakah fungsi ideasional itu? Fungsi ideasional adalah bahwa bahasa itu digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan atau fenomena. Dan saya pikir fungsi ini yang paling terkenal, bahwa bahasa itu digunakan untuk menyampaikan ide. Seorang penulis akan menggunakan bahasa untuk menyampaikan idenya, mahasiswa menggunakan bahasa untuk menyampaikan idenya, calon sarjana menyampaikan idenya dalam skripsi dengan menggunakan bahasa, dan ini adalah fungsi yang paling
terkenal di masyarakat. Yang kedua adalah fungsi intrapersonal, bahwa bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini apa maksudnya? Bahwa ketika kita menggunakan bahasa, kita perlu sadar bahwa kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, khususnya dalam bahasa lisan. Dengan demikian kita perlu punya kesadaran ini, antara lain dengan cara menyebut nama lawan bicara kita dengan menggunakan kata tolong, kata maaf, silakan, ada yang bisa saya bantu. Cara-cara seperti tadi ya, cara-cara penggunaan bahasa seperti tolong, kemudian maaf, itu adalah cara yang dapat kita gunakan dalam rangka mempraktikkan bahwa bahasa punya fungsi interpersonal. Jadi salah satunya adalah dengan cara menyapa. Karena itu kita perhatikan para pembicara yang hebat, itu ketika berbicara mereka sudah biasa, ya sudah biasa mereka menggunakan kenyapaan. Misalnya eksekutif muda, pada hari ini akan kita bahas sebuah fenomena yang penting untuk kita ketahui, yakni keberanian. Jadi kita sering para motivator, para pembicara hebat, itu ketika mereka berbicara, saya perhatikan atau kita perhatikan pada umumnya mereka menggunakan sapaan interpersonal. Yang ketiga, fungsi tekstual. Ini apa artinya? Bahwa bahasa itu memiliki fungsi untuk menghasilkan teks. Karena memiliki fungsi untuk menghasilkan teks, di dalam menggunakan bahasa perlu kita tata. Dengan demikian kita bisa lihat mengapa skripsi itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, simpulan dan saran. Itu sebetulnya salah satu contoh seorang penulis itu menata gagasannya. Termasuk nanti kita bisa menata kalimat yang kita gunakan. Kalimat pertama harus kita perhatikan agar kalimat pertama berhubungan dengan kalimat kedua berhubungan dengan kalimat ketiga, sehingga teks yang kita buat itu tertata sehingga menjadi mudah dipahami dan rapi dan hasilnya menjadi menarik. Secara khusus terkait dengan fungsi tekstual ini ada kajian yang kita kenal dengan istilah tema rema. Bagaimana kita menempatkan tema utama itu di dalam kalimat kita, dan bagaimana caranya kita menambahkan tema tambahan atau yang sering disebut dengan rema di dalam kalimat yang kita susun agar kalimat menjadi menarik, kalimat menjadi mudah dibaca. Jadi kalimat yang kita buat menjadi memiliki keterbacaan yang baik. Para mahasiswa perlu kita ketahui bahwa sebuah teks yang baik itu memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah keakuratan, mampu menyampaikan gagasan secara akurat. Yang kedua adalah berterima sesuai dengan aturan, khususnya jika bahasa ilmiah perlu kita susun secara benar, dan itu artinya berterima. Yang ketiga, apapun teks yang kita buat itu perlu punya ciri keterbacaan
artinya bisa dibaca dengan baik, bisa dinikmati dengan baik. Itulah para mahasiswa, pengertian bahasa dan fungsi bahasa, dan saya sampaikan bahwa bahasa Indonesia itu tidak hanya satu, bahasa Indonesia baku, ada bahasa yang tidak baku juga. Mengapa demikian? Mengapa ada bahasa baku dan bahasa tidak baku? Itu karena keperluannya beragam. Keperluan penggunaan bahasa itu beragam. Jadi karena penggunaan bahasa itu beragam, kemudian muncul variasi bahasa, sebagaimana yang kuliah pertama kemarin sudah dijelaskan, Bapak sudah menjelaskan bahwa kita mengenal variasi bahasa, yakni kebermagaman bahasa Indonesia yang ada karena penggunaannya beragam. Dengan demikian kita perlu menempatkan bahasa yang kita gunakan, jangan sampai salah tempat. Saat situasi resmi kita menggunakan bahasa yang santai, bahasa yang tidak baku. Itu tentunya salah, karena itu kita semua harus mengenal variasi bahasa. Variasi bahasa adalah kebermagaman bahasa Indonesia yang ada karena penggunaannya beragam. Variasi bahasa menurut Prof. Triwiratno dibedakan menjadi dua. Yang pertama, variasi bahasa berdasarkan penggunaan yang disebut dengan register. Yang kedua, variasi bahasa berdasarkan pengguna. Dalam hal ini kita mengenal istilah dialek, ciri kebahasaan suatu wilayah tertentu yang digunakan oleh pengguna pada wilayah tersebut. Kemudian terkait dengan pengguna, kita mengenal juga istilah idiolek. Idiolek adalah ciri kebahasaan seseorang. Ini pengguna juga. Seseorang adalah pengguna, sehingga kita mengenal bahasa Indonesia idiolek Pak Mario Teguh misalnya, bahasa Indonesia idiolek A.A. Kim, bahasa Indonesia idiolek Pak B.J. Habibie. Beliau-beliau memiliki ciri kebahasaan tertentu, dan itulah yang disebut dengan idiolek. Yang ketiga adalah sosiolek. Sosiolek adalah ciri kebahasaan pengguna bahasa yang memiliki tingkat strata sosial tertentu. Misalnya dosen dan mahasiswa adalah sivitas akademika. Karena dosen dan mahasiswa adalah sivitas akademika, dosen dan mahasiswa memiliki ciri kebahasaan tertentu. Kita mengenal istilah capaian pembelajaran. Kita mengenal istilah RPS. Kita mengenal istilah SAP, kita mengenal istilah teaching industry, kita mengenal istilah teaching factory, dan yang lain. Sebagai sivitas akademika, kita adalah kelompok orang tertentu yang kita memiliki ciri kebahasaan tertentu. Tentu saja saya dan Anda misalnya, ketika kita di rumah kita kemudian bergaul dengan tetangga kita, yang tetangga kita tentunya bervariasi kondisinya, kita akan menggunakan bahasa yang sesuai dengan lingkungan kita. Itu. Para mahasiswa yang saya banggakan, memang ada fenomena karena di masyarakat kita itu sehari-hari menggunakan bahasa yang santai, sering kita lupa ketika kita di kelas itu kita terbawa menggunakan bahasa yang tidak resmi. Karena itu kita perlu memiliki kesadaran. Kesadaran, kita perlu punya pengetahuan, kita perlu punya kesadaran, kita perlu punya pengetahuan, kemudian kita perlu punya niat dan kita mengamalkan
bahwa di dalam menggunakan bahasa kita perlu menggunakan bahasa sesuai dengan variasinya. Sekali lagi, kalau dalam kuliah seperti ini berarti kita perlu menggunakan bahasa yang formal. Dan tentu saja jangan dilupakan fungsi bahasa yang interpersonal. Formal tapi tetap perlu komunikatif. Selamat siang Bapak, ada yang bisa dibantu? Bapak, saya bisa bertanya? Bapak, saya bisa memperjelas penjelasan yang ketiga tadi. Jadi sampaikan secara baik agar kita bisa melakukan komunikasi secara optimal. Para mahasiswa yang saya banggakan, bahwa variasi bahasa juga bisa dilihat berdasarkan keperluan. Antara lain keperluannya adalah keperluan ilmiah dan tidak ilmiah. Salah satu contoh penggunaan bahasa ilmiah adalah ketika Anda menulis skripsi, Anda menulis laporan tugas akhir, maka kalian akan menggunakan bahasa ilmiah, dan bahasa ilmiah itu paling tidak memiliki 3 ciri yang silahkan nanti Anda perhatikan ciri ini agar skripsi Anda nanti bagus ya, sesuai dengan aturan yang ada. Yang pertama, menggunakan kalimat tunggal atau kalimat simplek dengan gagasan yang padat. Jadi skripsi Anda perlu Anda tulis dengan kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini antara lain ya, kalimat tunggal, atau sebutan lainnya adalah kalimat simplek tetapi dengan gagasan yang padat. Kalimat tunggal adalah kalimat yang satu subjek dan satu predikat. Skripsi ditulis. Ditulis adalah predikat, apa yang ditulis skripsi. Tentu saja tidak cukup kalau nulis skripsi itu hanya skripsi ditulis. Perlu kita padatkan dengan menggunakan kata yang. Perlu kita padatkan dengan menambahkan fungsi keterangan. Sehingga misalnya seperti ini, skripsi yang berjudul penyusunan laporan keuangan pada PT ABC, ini pemadatannya ditulis predikat sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang sarjana terapan PNJ. Sebagai adalah kata depan, sehingga sebagai ke belakang itu adalah keterangan. Para mahasiswa yang berwarna biru ini adalah pemadatan dari gagasan utamanya. Gagasan utamanya adalah subjek skripsi dan ditulis predikat. Yang kedua, bahasa ilmiah itu disarankan atau salah satu dominasinya menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang salah satu cirinya itu tidak menekankan pelaku. Menggunakan kalimat pasif sebagai upaya menekankan pada gagasan daripada pelaku. Kalau dosen atau gini misalnya Pak Nur menjelaskan kalimat, itu adalah kalimat aktif sehingga subjeknya adalah Pak Nur. Ketika seseorang tidak senang dengan Pak Nur, mungkin menjadi tidak semangat. Karena itu, agar prioritas di kalimat pasif, agar lebih prioritas pada gagasan, dianjurkan dengan menggunakan kalimat pasif. Misalnya, kalimat dijelaskan dalam kuliah tersebut. Kalimat itu sebetulnya bisa pola begini. Kalimat dijelaskan oleh Pak Nur dalam kalimat tersebut. Itu juga kalimat pasif yang oke, bisa digunakan karena itu sudah disusun pelakunya menjadi posisi di belakang. Kalimat yang aktif yang biasanya kita dengar seperti ini, misalnya Pak Nur menjelaskan kalimat efektif. Itu kelihatan itu kalimat aktif sehingga yang di depan adalah Pak Nurnya. Yang lebih rasional atau yang tidak dimunculkan pelakunya menjadi kalimat efektif dijelaskan dalam kuliah tersebut.
sehingga di sana dalam kalimat itu tidak ada pelakunya, sehingga prioritasnya pada gagasan, ya, bukan pada pelakunya, agar atau karena kebutuhan bahasa ilmiah itu menekankan aktivitas gagasan daripada pelakunya. Ini contohnya dalam penelitian ini keterangan ada dalam digunakan pendekatan penelitian kualitatif agar fenomena penanganan masalah dapat diketahui secara lengkap. Pada kalimat ini tidak ada orangnya, tidak ada pelakunya, sehingga ini menekankan pada salah satunya, ya, pendekatan penelitian kualitatif. Digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Ketika menekankan pelakunya bisa demikian. Misalnya tim Politeknik Negeri Jakarta dalam penelitian ini, jika seperti itu berarti penekanan pada tim Politeknik Negeri Jakarta. Bukan berarti itu salah, ya, bukan berarti itu salah, dan itu boleh digunakan ketika keperluannya ingin menekankan bahwa ini tim dari kampus tertentu, tetapi ini menekankan bahwa tulisan ilmiah itu salah satunya dianjurkan atau sebagai pertimbangan kita disarankan menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, para mahasiswa, dan yang terakhir pada kuliah hari ini, bahwa dalam bahasa ilmu itu kita sangat dianjurkan agar kita mampu menyusun hubungan antar kata, hubungan antar kalimat, hubungan antar paragraf itu padu. Ya, padu atau yang kita kenal dengan istilah kohesif. Ya, kohesif. Nanti secara khusus kita akan bicara bagaimana cara memadukan kalimat. Kita bisa menggunakan kata tunjuk, kita bisa menggunakan kata ganti, kita bisa menggunakan kata penghubung antar kalimat. Dan contohnya seperti ini. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan secara akurat dan tidak memubazirkan kata. Struktur kalimatnya, ini adalah kata ganti dari kalimat efektif. Struktur kalimatnya paling tidak terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Sehingga kalimat kedua itu harus padu dengan kalimat pertama agar bisa terbaca dengan baik. Dan ini salah satu contohnya menggunakan kepaduan dengan model kata ganti. Kalimat efektif pada kalimat satu diganti dengan nya pada kalimat kedua ini. Struktur kalimatnya, struktur kalimat efektif, ya, sehingga nya ini adalah kata ganti efektif, sehingga kalimat satu dan kalimat dua ini padu. Banyak ciri lain terkait dengan bahasa ilmu, nanti bisa kita diskusikan. Hanya saya pikir 3 ciri ini sangat penting untuk kita perhatikan agar kita semua dapat menyusun karya tulis ilmiah dengan benar dan cepat. Anda perlu cepat menyelesaikan skripsi Anda. Untuk yang sarjana terapan, Anda perlu cepat menyelesaikan tugas akhir Anda, laporan tugas akhir Anda bagi yang diploma 3. Demikian sebagai materi tambahan, ya, materi pelengkap kuliah kedua Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu semangat, semoga kita selalu bermanfaat agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.